Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Gumilang dari Prodi BK semester 3, ingin memaparkan materi berupa video edukasi tentang kekerasan seksual. Berikut videonya. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan berbasis gender, mencangkup serangan seksual dalam bentuk apapun, untuk melakukan tindakan seksual, entar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apapun. Adapun jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat antaranya berupa serangan fisik, verbal, dan visual. Serangan fisik ini meliputi tindakan perkosaan, pelecehan seksual, dan sentuhan fisik seperti mencium paksa, meraba-raba, dan bentuk lain. Terdapat pula pelecehan seksual dalam bentuk serangan verbal seperti menyebut bagian tubuh tertentu yang terkait seksual atau bernada seksual, merendahkan, catcalling, dan bentuk lainnya. Sedangkan serangan visual meliputi gestur, mempertontonkan gerakan, atau konten asusila, menguntit, dan lainnya. Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil mengkategorikan kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual, perbudakan seksual, perkawinan paksa, aborsi paksa, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, dan pemaksaan pelacuran. Perlu diketahui pula, kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Kekerasan seksual tidak memandang waktu, karena dapat terjadi di pagi, siang, sore, maupun malam hari. Kekerasan seksual tidak memandang tempat kejadian, karena dapat terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, dan di tempat umum, serta melalui online. Kekerasan seksual pun tidak memandang hubungan dengan pelaku, baik orang lain di tempat umum, pacar, teman, maupun kerabat. Selain itu, kekerasan seksual tidak memandang usia, tak hanya menyasar anak muda sebagai korban, namun juga menyasar bayi, anak kecil, dan lansia. Kekerasan seksual tidak memandang cara berpakaian, siapapun yang menggunakan seragam sekolah, jilbab maupun tidak berjilbab dapat menjadi korban. Kekerasan seksual tentunya dapat dialami laki-laki maupun perempuan. Namun, yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan konstruksi gender yang tidak adil di masyarakat. Yang perlu diingat, kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya tipu daya sehingga membuat korban tidak berdaya. Kekerasan seksual sendiri merupakan kejahatan yang menyerang integritas dan martabat seseorang, sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan bahkan berdampak seumur hidup. Seorang yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak psikologi yang dialami oleh korban adalah trauma, depresi, tertekan secara psikis, hingga terkadang mengucilkan diri. Sementara itu, dampak sosial yang dialami korban adalah seringkali mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan dampak ekonomi yang paling terasa oleh korban adalah kehilangan pekerjaan, penghasilan, serta menurunnya produktivitas. Apa ganjaran yang akan diterima oleh pelaku kekerasan seksual? Berikut ini hukum yang akan menjerat pelaku kekerasan seksual. KUHP pasal 281 sampai 299 mengenai pelanggaran kesusilaan di tempat umum, perkosaan, pencabulan, termasuk kepada orang dewasa dan anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pornografi untuk konten asusila, Undang-Undang ITE untuk kekerasan seksual berbasis gender online. Setelah pelaku mendapat hukuman setimpal, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan, hak atas perlindungan, dan hak pemulihan, seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
dan undang-undang lainnya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sendiri diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan terhadap korban pula terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 5 dan 6. Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikannya. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan korban, bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Hak atas penerjemah yang dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat pendampingan dan nasihat hukum, hak atas bantuan medis dan pemulihan. Apa yang perlu dilakukan jika Anda atau teman sekitar Anda mengalami kekerasan seksual? Berikut ini dan langkah-langkah yang bisa diikuti. Utamakan keselamatan korban, carilah tempat yang aman dan nyaman bagi korban. Bila dalam kondisi kesehatan yang buruk, luka-luka, dan lainnya, bawalah ke klinik. Jika ke klinik dilakukan sebelum lapor polisi, mintalah rekam medik yang akan berguna apabila kasus akan dilaporkan. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, Anda dapat mengikuti petunjuk selanjutnya seperti mencari bantuan psikolog atau pemulihan psikis, konsultasi kepada lembaga bantuan hukum atau lembaga layanan apabila ingin melaporkan kekerasan seksual ke polisi. Tetap tangguh, jangan merasa rendah diri, dan selalu hargai diri sendiri. Terakhir, ini penting dan patut untuk diperhatikan. Diskusi dengan orang tuanya apabila anak yang menjadi korban, atau jika tidak memungkinkan, Anda dapat langsung melapor ke polisi. Jaga kerahasiaan korban dengan tidak menyebarkan info, nama, foto, dan lainnya mengenai korban tanpa seizin korban. Mungkin itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.